Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Prasetyo Hermawan, peserta PKA ke-18 tahun 2005, Pusbangkom MKBM, Kementerian Agama. Dalam hal ini kita membahas masalah tentang kepemimpinan kinerja. Transformasi digital sistem tata kelola persuratan, di mana surat keluar, surat masuk, dan sistem penomoran persuratan merupakan urat nadi dari tata kelola administrasi suatu lembaga perguruan tinggi. Di mana di UIN Malang, sistem ini masih menghadapi beberapa kendala dalam hal efisiensi, akurasi, dan digitalisasi. Persoalan ini menjadi semakin relevan jika dikaitkan dengan agenda besar Asta Cita kelima, yaitu transformasi digital dan tata kelola kelembagaan, dan Asta Cita Protas Kemenak berdampak poin ke-6, yaitu digitalisasi tata kelola Kementerian Agama Republik Indonesia. Permasalahan tidak bisa ditangani, maka akan menghambat akuntabilitas, transparansi, serta responsivitas layanan akademik dan kemahasiswaan dan administrasi. Analisis kekuatan dan kelemahan sistem. Yang mana kekuatan ini? Yang pertama adalah komitmen dari pimpinan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk moderasi sistem. Yang kedua adalah mayoritas tenaga administrasi memiliki keterampilan dasar TIK. Yang ketiga adalah kesadaran tinggi akan pentingnya dokumentasi resmi. Di mana di samping itu juga ada kelemahannya adalah sistem tata kelola persuratan masih semi manual, belum adanya SOP yang konsisten di seluruh unit atau fakultas, tidak tersedianya pelaporan periodik atas kinerja lalu lintas surat menyurat. Adapun peluang dan ancaman eksternal, yang mana faktor eksternal itu adalah memberikan momentum yang tepat untuk melakukan transformasi digital atas sistem tata kelola persuratan. Dukungan dari Kementerian Agama melalui Asta Protas dan dukungan dari Bapak Presiden tentang program Asta Cita ini menunjukkan pentingnya digitalisasi tata kelola persuratan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun peluang yaitu ada tersedianya pendanaan dan pedoman yang untuk digitalisasi tata kelola Kemenak. Yang kedua adalah tuntutan layanan cepat dari mahasiswa, dosen, dan stakeholder eksternal. Ketiga, banyaknya pilihan sistem e-formasi dan arsip digital yang tersedia. Adapun ancaman yaitu resistensi perubahan dari pegawai administrasi senior. Kedua, risiko keamanan data atas sistem pengaman yang memadai. Yang ketiga adalah ketergantungan pada personel tertentu pada sistem yang tidak didokumentasikan. Pemetaan stakeholder berdasarkan power dan interest membantu mengidentifikasi pihak-pihak yang perlu dilibatkan secara intensif dalam proses transformasi digital. Strategi komunikasi dan keterlibatan yang tepat akan meminimalkan resistensi dan memaksimalkan dukungan terhadap perubahan sistem. Yang mana dalam kuadran itu ada 4, yaitu kuadran 1 promoter, yang kedua adalah kuadran 2 latens, yaitu menjaga kepentingan, yang ketiga adalah kuadran 3 defenders, yaitu pendukung aktif, yang keempat adalah apathetic, yaitu monitor saja, yaitu struktur jejaring kerja inovasi. Ada 3 tahap, yaitu yang pertama adalah tim inovasi digitalisasi, itu dipimpin oleh wakil rektor 2 yang punya pengaruh. Yang kedua adalah kolaborator atau sistem, atau UPT atau PTPD atau mitra pengembang. Yang bawah adalah unit pelaksana, yaitu yang siapa? Yaitu ya fakultas dan unit kerja. Jejaring kerja inovasi sistem surat dirancang untuk memastikan kolaboratif sistem dari berbagai pihak. Siklus kegiatan dimulai dari audit exiting, pengembangan sistem, sosialisasi, implementasi, hingga monitoring dan laporan evaluasi. Tahapan implementasi sistem yaitu pertama adalah audit sistem exiting, yang kedua adalah tahap pengembangan sistem digital, yang ketiga adalah sosialisasi dan pelatihan, yang keempat adalah implementasi penuh, yang kelima adalah monitoring dan evaluasi. Dalam kepemimpinan kinerja itu perlu adanya rencana aksi strategis, di mana digitalisasi persuratan itu adalah adopsi dari sistem Office atau Srikandi yang dari Kemenak, yang outputnya apa? Sistem operasional. Standarisasinya adalah berupa penyusunan SOP dan pengesahan SOP. Outputnya adalah dokumen SOP yang berlaku nasional. Penguatan SDM adalah pelatihan berjenjang terhadap operator dan staf, yang mana itu adalah operator bersertifikasi. Yang kemudian fokus strategisnya adalah yang terakhir adalah evaluasi, yaitu audit triwulan atas sistem tata kelola persuratan, yang mana outputnya adalah laporan berkala. Implementasi rencana ini memastikan transformasi digital sistem penomoran dan tata kelola persuratan berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. Nah, inilah pentingnya manajemen kinerja untuk mengkontrol mulai awal
mulai perencanaan sampai evaluasi. Berdasarkan hasil kepemimpinan kinerja atas tata persuratan, maka dapat disimpulkan dan langkah-langkah selanjutnya. Yang pertama adalah komitmen institusional. Kemudian adalah pengembangan kapasitas. Yang ketiga adalah evaluasi berkelanjutan. Dengan pendekatan SWOT, pemetaan stakeholder, dan jejaring kerja yang tepat, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai peluang besar menjadi role model tata kelola persuratan berbasis digital di lingkungan PTKIN. Langkah selanjutnya adalah memastikan komitmen institusional, pengembangan kapasitas EDM, dan evaluasi berkelanjutan untuk keberlanjutan sistem. Demikian pemaparan saya tentang kepemimpinan kinerja dengan judul Transformasi Digital Sistem Tata Kelola Persuratan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya mohon undur diri dan mohon maaf bila kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.